الصلاة جامعة صلوا سنة العيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على وبارك على اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bihi wa natubu ilayhi. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah. Lahu maqalidus samawati wal ardh, yu'izzu wa yuzillu wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la sharika lah, الملك الحق المعبود القائل في محكم تنزيله: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. نبينا المصطفى الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا أيها المصلون أوصيكم بتقوى الله وطاعته. وقال ربكم العزة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama yaqulu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Shadaqallahul 'azim. Tsumma amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Qurban rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah masih memanjangkan usia kita sampai hari ini. Tak terasa kita berada di tahun 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, tentunya dengan perbedaan detak jarum jamnya. Di seluruh dunia hari ini orang sama-sama bertakbir, bertahmid dan bertahlil, tak terkecuali kita yang berada di tempat kita yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Semoga usia dan umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua dapat kita isi dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk kebaikan dunia kita ini, terutama untuk kepentingan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyil mustafal akhyar. Semoga Allah sampaikan buat makhluk paripurna, makhluk paling sempurna sejak dunia diciptakan sampai dunia akan dihancurkan, yang telah mengajarkan segala sesuatunya kepada kita, yang mengajarkan apa yang diajarkan kakeknya Ibrahim alaihissalam tanpa terkecuali, sampai-sampai Allah umumkan dan proklamirkan itu di dalam surah Al-Maidah saat Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang itu berarti tak ada alasan, tak ada reason bagi kita untuk tidak mencontoh beliau, meneladani beliau dalam hidup dan kehidupan siapa dan dimanapun kita berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Nabi Allah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha, Idul Qurban yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini peristiwa sejarah, hari ini sesuatu yang dahsyat di dalam sejarah Islam kita ulang kembali. Dan tepatnya hari ini pula saudara-saudara kita mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu, di mana Nabiullah Ibrahim dan anandanya Ismail melaksanakan sebuah ritual yang merupakan puncak daripada ketaatan kepada Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudara kita lebih kurang 3 juta lebih saat ini sedang bermunajat, memohon dan meminta dan memasrahkan dirinya kepada Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala, di mana mereka menunaikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kita ketahui bahwa Islam didirikan atas 5 pilar, di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat adalah pintu gerbang memasuki Islam ini. Sehebat apapun, sedahsyat apapun kita, sebaik apapun, sedermawan apapun kita, kalau tidak syahadah maka ibarat buah tanpa pohon, maka syahadah adalah pohonnya. Namun demikian kita tidak membahas masalah ini. Di antara rukun-rukun yang sudah kita ketahui semuanya ada solat,
ada puasa, ada zakat, yang kesemuanya itu sedikit agak parsial. Salat kita hanya membutuhkan sedikit uang dan tidak perlu kemana-mana, dan diutamakan tentunya di masjid dan pahalanya dilipat gandakan. Zakat tidak perlu tempat, tapi hanya perlu uang dan cukup haul dan nisab. Puasa hanya menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sementara haji, saudara-saudariku kaum muslimin, sedang Idul Nahar yang dimuliakan Allah, di situ perlu uang. Betapa banyak saudara-saudara kita sudah mendaftar dari tahun 2010 baru berangkat 15-20 tahun yang akan datang. Bayangkan, begitu sangat antrinya untuk menjadi tamu Allah, dan diputuskanlah dari 1000 muslim yang berangkat hanya 1 orang. Maka penduduk negeri kita ini lebih kurang 270 juta lebih muslim yang mengaku dirinya muslim, maka kuota kita hanya lebih kurang 270.000, yang artinya dari 1000 orang 1 muslim mewakili 1000 orang. Maka bersyukur kita kalau ada di antara saudara-saudari kita yang saat ini di antara lebih kurang 3 juta yang ada, yang kemarin dari Mina menuju Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau harus datang dan dibawa oleh ambulan ke Arafah. Kalau tidak, maka tidak dikatakan haji. Dari Arafah, saat matahari terbenam, mereka menuju ke Muzdalifah. Pertanyaannya, untuk apa mereka di Arafah? Wukuf. Wukuf ini apa, saudara-saudaraku? Bertafakur, beranalisa, memikirkan, dan terus memuhasabah diri. Kita di sini, di tanah air, memang tidak ada wukuf di Arafah. Kita hanya melaksanakan salat Idul Adha, dan nantinya ada kurban, dan akan kita hubungkan antara keduanya. Dari Arafah, di Arafah mereka memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu beriktiraf. Itulah Arafah, iktiraf. Arafah ya'rifu, ma'rifah. Arafah mengakui kesalahannya, dan saat itu Allah turun ke permukaan bumi ini, menghampiri jamaah Hujjaju Baitullahil Haram di Arafah, dan malu untuk tidak mengabulkan setiap permohonan hambanya saat itu. Bahkan Allah membanggakan umat hambanya yang ada di Arafah kepada para malaikat. Semoga kita semua Allah takdirkan untuk pada suatu saat nanti berada di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara-saudara kita dari Arafah menuju Muzdalifah, tetap berzikir, bertahmid, dan bertahlil. Mas'aril Haram, dari Mas'aril Haram mereka terus berzikir, bertafakkur. Setelah menganalisa kesalahan, dosa, kehilapan yang dilakukan, lalu diakui, lalu minta ampun di sana, maka menuju Muzdalifah, kembali memuhasabah dirinya, mentafakkurkan apa yang harus dilakukan. Karena perjalanan masih panjang sampai kemudian ke Mina, melontar Jumrah Aqabah, melontar Jumratul Wusta, Kubra, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Bahwa dalam perjalanan hidup ini ada noda, ada dosa yang diakibatkan oleh rayuan-rayuan setan yang terkutuk. Maka perjuangkanlah, maka berusahalah untuk melawan godaan-godaan setan itu yang bersimbol dengan lemparan jamarat yang 3 itu. Lalu kemudian setelah melempar jumrah yang 1 itu, mereka kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Yang ini pertanda memulai kembali kehidupan yang berputar itu dengan kesucian.
dan berpuncak kemudian dengan tahallul dan kembali ke Mina, melanjutkan perjalanan yang penuh dengan godaan-godaan itu. Saudara-saudaraku, kita yang belum berangkat atau yang barangkali belum ditakdirkan, ketahuilah bahwa haji itu adalah rukun. Mana mungkin Allah mentakdirkan haji sebagai rukun sementara kita tidak sanggup melakukannya. Allah sendiri yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuatu beban yang hambanya sanggup. Artinya apa? Ini beban rukun yang berarti Allah mengetahui pada umat Islam seluruhnya, seluruh umat Islam itu insya Allah sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Jangankan ibadah kurban, ibadah haji. Faktanya belum berangkat, Ustaz. Ya, barangkali ada yang salah dalam diri kita. Jangankan yang lain-lain, cukup satu pertanyaan saja dalam diri kita, wahai saudara-saudariku. Pernahkah kita merintih di tengah malam, memohon kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, kau fardukan haji kepadaku, sementara aku termasuk orang yang tidak mampu, bahkan saya pun janda, bahkan saya pun tak punya pekerjaan umpamanya. Lalu menangis, sudahkah apa belum? Kalau sudah, wajar belum berangkat. Maka mulai hari ini tanamkan dalam diri masing-masing kita, Allah fardukan haji, berarti Allah pasti mampukan kita. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Yang berat kita memohon secara tulus dan ikhlas. Gambarannya sebagaimana? Lihatlah saat suami kita sakit, seperti apa kita merintih di tengah malam agar suami disehatkan. Wahai kaum bapak, ingat waktu anak kita sakit, istri kita sakit, seperti apa kita meminta di tengah tahajud kita kepada Allah? Merintihkah kita, menangiskah kita? Mintalah haji seperti kita meminta anak sakit agar disehatkan, istri suami sakit yang belum ada kerja lalu dapat kerja. Mintalah seperti itu. Insya Allah Allah akan mampukan kita. Saudara-saudariku kaum muslimin sedang Idul Kurban yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu juga kurban. Bagi saudara-saudara kita yang menunaikan haji, rentetan peristiwa itu bisa dirasakan, dinikmati dan dijalankan di sana. Tapi bagaimana dengan kita yang saat ini berada di sini? Sesungguhnya ritual situasi yang kita jalankan sama dengan mereka laksanakan. Berpuncak di antaranya, di samping kita berzikir, bertahmid, bertahlil sejak hari pertama dulu, sampai kemudian pada hari ini, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah hari ini, kita melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat yang dilanjutkan dengan khutbahnya ini dalam rangka kita merenung, sama dengan kita wukuf di Arafah. Di situ kita bertafakur, memikirkan apa dosa-dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita, kealpaan kita selama ini kepada Allah. Sombongkah kita kepada Allah? Berakhlakkah kita kepada Allah atau tidak? Bukan hanya kepada Allah, juga kepada sosial kemasyarakatan, ke Bapak RT, ke Bapak RW, ke ketua masjid, ketua musola, kepada tokoh masyarakat, kepada tetangga, jiran. Sudah sah saya menjalankan titah dan perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala atau belum? Inilah saatnya kita bertafakur, bermuhasabah. Lalu kalau memang kita menemukan kejanggalan itu, kesalahan dan kealpaan itu,
memohon kita kepada Allah agar Allah ampunkan itu semua. Dan kemudian puncaknya nanti kita melaksanakan nahar, pemotongan, kurban. Nah, saudara-saudaraku, kurban boleh diidentikan pula dengan pelanggaran ibadah haji itu sendiri, perlu dana. Begitu juga korban perlu uang, yang kalau saya tidak salah dengar dari pengurus masjid kita yang tercinta ini, tahun ini membutuhkan 2.700.000 rupiah. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk yang berkurban atau belum? Kita sering, Bapak Ibu kaum muslimin, bersembunyi di balik kata-kata awak ndak orang mampu do. Awak alun termasuk orang yang tak mampu, orang mampu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Satu yang kau tanam, satu yang kau berikan kepada Allah, ibaratnya seperti bertanam, sepertinya hilang dalam tanaman itu, di dalam tanah dia berada, sepertinya habis yang satu itu. Tapi ketahuilah, kata Allah, satu yang kau berikan kepadaku, kata Allah, aku ganti satu itu menjadi 7 cabang. Masing-masing cabang dari yang 7 itu aku tumbuhkan 100. Apa artinya? Satu yang kau berikan kepadaku, aku ganti 700, kata Allah. Nabi pun menegaskan kaum musliman. Apa kata Rasul? Mana qasamalu sadaqatin, tidak berkurang harta jika kau sedekahkan, bahkan bertambah. Bal yazdad, bahkan bertambah. Memang ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang Allah mampukan dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna, jangan mereka mendekat tempat solat. Benar ada hadis itu. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga mengatakan bagi yang haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi ada pilihan pada diri kita. Maukah kita menunggu mampu dulu baru berkorban, atau pasang niat berkorban lalu Allah mampukan kita? Dan alhamdulillah masyarakat kita banyak sudah memahami ini, dan alhamdulillah tahun ini sudah kita berkurban sebanyak 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga tahun depan semakin banyak, karena dapat dipastikan setiap kakak yang ada di perumahan ini termasuk orang yang mampu. Kecuali di dalam kakak itu ada yang mati kelaparan, maka boleh dianggap belum mampu. Tapi belum pernah kita mendengar ada yang mati kelaparan di perumahan kita ini. Walhamdulillah. Satu kali makan 10.000, kali 3 kali sehari semalam 30.000, 30.000 kali 30 hari 900.000. 900.000 hanya untuk makan tok satu orang kali setahun. Tambahlah 100.000 sebulan untuk minum satu orang, berarti 12 juta setahun hanya untuk makan tok, kaum ibu. Hanya untuk makan tok, bapak-bapak. 12 juta. Pertanyaan, dari mana uang ini? Bukankah ini dari Allah? Yes. Hadza min fadli rabbi, ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk makan tok 12 juta satu orang. Kakak kita ada 2 orang, ada 3, ada 4. Kalikanlah 12 juta kali 3 kali 4 kali 2. Yang diminta oleh pengurus hanya 2.700.000.
Kalau minimal kakak 2 orang, 12 juta kali 2, 24 juta. Keluar 3 juta dari 24 juta. Kok masih sanggup mulut kita mengatakan awak ada orang mampu? Masih ada 21 juta lagi untuk dihongok, untuk dimakan. Itu hanya untuk rizki, untuk makan tok kaum muslimin dan kaum muslimat. Belum termasuk parfum ibu-ibu, belum termasuk odol gigi, belum termasuk jajan anak, belum termasuk paket handphone, belum termasuk cicilan rumah, cicilan motor. Hanya untuk makan tok Allah anugerahkan kita. Maka pantas Allah kemudian mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian. Sungguh banyak, maka solat kalian, solat, wanhar dan sembelih. Kalau tidak, kau akan menjadi manusia munas, manusia durjana, manusia-manusia yang tidak pernah tahu bersyukur. Wanhar dan sembelih. Sembelih itu maksudnya apa? Jangan sampai mengikuti hawa nafsu, itu yang sesungguhnya. Maka yang diminta oleh Allah bukan dagingnya. Daging makan oleh para fuqara dan masakin, termasuk silahkan makan oleh orang yang berkurban. Yang diminta oleh Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaan yang datang dari sisimu itulah yang aku tunggu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku, mari, ini yang dilakukan oleh Ibrahim. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Nabiullah Ibrahim, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dia masih belia, sudah berhadapan dengan ayah yang menyembah dan membuat berhala. Bukankah itu yang kita baca dalam sejarah? Ibrahim alaihissalam harus tercampak dari keluarganya karena mengingatkan ayahnya Azar untuk tidak menyembah berhala. Sudah sering kita dengar kisah itu. Kemudian apa lagi? Kisah di mana Ibrahim mencari Tuhan karena dia tercampak. Kemudian dia menganalisa alam semesta. Falamma ra'al qamara badhiyan qala hadza rabbi. Saat melihat bulan, oh ini mungkin Tuhanku. Ternyata bulan pun hilang diganti matahari. Mentari datang, oh ini Tuhanku. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini yang besar. Falamma afalat, kemudian matahari pun terbenam. Oh, nggak mungkin Tuhanku bisa tenggelam. Lalu datang malam, malam berganti siang. Semuanya pada akhirnya dia kemudian mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini yang kita ucapkan dalam setiap solat kita. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin wa ana awwalul muslimin, yang menandakan sejak masih muda belia dia memperjuangkan tauhidnya. Era sekarang ini, pertanyakan diri kita, apakah tauhid kita sudah bergeser oleh apa yang ada di alam sekitar kita, media yang ada di sekitar kita? Perlu introspeksi itu. Sampai kemudian beliau harus dibakar. Di mana Raja Namrus saat itu membakar hidup beliau. Karena apa? Karena menentang kesyirikan itu, yang kemudian seluruh berhala dia hancurkan. Dan dia letakkan satu kampaknya di atas berhala, di pundak atau di dada berhala yang paling besar. Sampai kemudian terjadi dialog, dan itu kita baca di dalam Al-Quran. A'anta fa'alta bi'aliyatina, apa yang kau lakukan kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kenapa kalian bertanya padaku? Tanyakan kepada berhala yang besar itu, yang dia memegang kampak besar di dadanya. Lalu dia berkata, mana mungkin kami
bisa menanyakan kepada berhala itu, lalu dengan logika ilmiah yang dia pakai kepada sesuatu yang tidak bisa bicara, kenapa kalian menyembah? Pakai otak dan akal pikiranmu untuk menghambakan diri. Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu la yantiqun? Jangankan sekedar untuk membuat kamu terlepas dari bencana, sekedar diajak bicara saja dia tidak mampu. Ini logis. Yang kita saat ini juga diajak berlogika. Begitu banyak karunia Allah, hanya sekedar berkurban, kita masih mencari beribu-ribu alasan. Dan kaum muslimin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, tidak sampai di situ. Ibrahim diuji dengan istri yang tidak pernah mengandung. Pelajaran yang luar biasa dari istri yang pada akhirnya Sarah meminta agar Ibrahim yang sudah berumur 80 sekian tahun menikahi Hajar, yang kemudian atas ketulusan si Sarah, jangankan hanya sekedar Hajar, Sarah sendiri melahirkan Ishak dan Yakub, di samping Hajar juga melahirkan Ismail alaihi salam. Perjalanan begitu panjang ini sampai pada akhirnya Ismail ditinggalkan bersama Hajar biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, ditinggalkan. Ini pertanda apa? Perjuangan hidup begitu dahsyat, dan kedekatan diri kepada Allah dituntut dari setiap kita, bukan hanya suami tapi juga istri. Saudara-saudariku sedang Idul Adha yang dirahmati Allah, sampai pada puncaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah perjalanan dari muda sampai kemudian tua, punya istri pun kemudian ditambah istri karena tidak punya keturunan, kemudian keturunan dapat, sudahkah berakhir? Tidak, ternyata diuji kembali. Inni ara fil manam, wahai Ismail, ini pesan kepada kita orang tua bagaimana mendidik anak. Inni ara fil manam, aku menyaksikan di dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai Ismail. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar, ayahandaku, lakukan persis seperti apa yang kau lihat dalam mimpimu. Satajiduni, kau akan menyaksikan aku termasuk orang yang sabar. Artinya apa? Didikan ayah tidak tinggal, didikan ibu tidak tinggal. Itu bapak-bapak, saudara-saudariku, sesibuk apapun seorang ayah, maka pendidikan kepada anak tak boleh lepas. Pendidikan dari ibu, apatah lagi madrasatun ula, ibulah madrasah ula. Tidak ada sedikit pun kewajiban kaum ibu bekerja. Tidak ada kewajiban istri untuk beraktivitas apapun. Cari hadisnya, cari ayatnya. Demi Allah, Islam tidak mengenal wanita karir. Islam tidak mengenal berkewajiban ini, berkewajiban itu. Yang wajib bagi seorang muslimah adalah menjadi ibu, menjadi madrasatul kubra, madrasatul ula, yang mendidik anak-anaknya. Dan itu lahir dari seorang Hajar yang melahirkan Ismail, sehingga saat perintah itu dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau meninggalkan pesan-pesan dan kesan-kesan kepada ayahandanya sebelum penyembelihan itu terjadi, yang semua kita sudah pernah dengar. Nah, kaum muslimin sedang Idul Adha yang dirahmati Allah, rentetan peristiwa itu adalah perjalanan sejarah untuk kita ambil, yang saat peristiwa itu akan dieksekusi, Allah mengganti Ismail dengan kabas, dengan domba yang besar, sebagai penghargaan kepada seorang hamba yang tulus berkurban, mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Kita berada di era modern. Perjalanan tentunya tidak sama dengan perjalanan Ibrahim, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perjalanan kita
sama persis. Mungkin zaman dan waktunya saja yang berbeda, tapi peristiwanya lebih kurang sama, terutama di era modern saat ini. Maka kurban bukan korban. Kurban dari kata qarib, mendekat. Kita berusaha mendekatkan diri, berkurban, mendekatkan diri kepada Allah, karena setiap kita ini akan pasti mati. Maka pertanyaan kita adalah, apabila saya mati hari ini, andai kata saya mati, akankah saya kembali kepada Allah atau tidak? Kembali kepada Allah maksudnya apa? Kembali ke surganya Allah. Jadi problem hidup kita ini kaum muslimin hanya satu saja. Bukan kaya, bukan miskin, bukan ganteng, bukan cantik, bukan buruk. Problem kita hanya satu saja. Mau gantengkah kita? Mau burukkah kita? Mau cantikkah kita? Mau kayakah kita? Mau miskinkah kita? Mau hebatkah kita atau tidak hebatkan kita? Apabila saya mati, lekan masuk surga atau tidak? Ini saja masalah kita, bahwa hidup ini untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Fa ya ayyuhal musallun, usikum bittaqwallahi wa ta'atihi. Wa qala rabbukum ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin i'la'an li kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Hunain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fil Aqsa fi Palestin tahriran lil Aqsa asy-syarif ya arhamar rahimin. Allahumma ansur nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran azizan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.